Dalam upaya mengejar impian, entah dalam bentuk benda, gelar, atau pekerjaan, seringkali ada hal yang harus dikorbankan. Misalnya, rambut yang mulai rontok, dijauhi teman, hingga dianggap gila. Orang-orang hanya tahu efek dari proses yang dikerjakan. Tapi, di balik itu, ada kerja keras yang luar biasa, di mana secara tidak sadar kita selangkah menuju kesuksesan. Begitulah yang terjadi pada kisah kali ini. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Mathematicians broke the Japanese codes and built the A-bomb. Di tahun 1974, di Universitas Princeton, di mana saat itu seluruh matematikawan berkumpul untuk mengambil gelar doktor. Diperlihatkan salah satu siswa bernama John, atau orang-orang memanggilnya si jenius misterius. Di dalam universitas, mereka yang difasilitasi kamar pribadi, pria asal Virginia Selatan ini satu kamar dengan Charles Herman dengan julukan teman yang royal. Kepribadian rekan satu kamarnya cukup annoying dan belum menemukan sopan santun. Waktu yang sudah cukup lama berlalu, John dipanggil dosen disebabkan pria ini tak masuk kelas dan belum mengumpulkan naskah yang nantinya diterbitkan untuk keperluan karya tulis ilmiah. Pada saat itu, hanya dirinya seorang yang belum menyelesaikan tugas gelar doktor. Selama ini, John hanya membuang-buang waktunya menulis rumus-rumus aneh di kaca jendelanya. Untuk membuat dirinya terinspirasi, sebuah momen langka diperlihatkan, di mana para penemu terdahulu memberikan sebuah pena untuk seseorang yang berhasil menjadi penemu berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan internal. You might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. Di situasi pikiran penuh, tiba-tiba saja di dalam bar, di saat seorang wanita pirang ingin didekati si jenius, di sanalah sebuah inspirasi tercipta. Bermodal dari teori Adam Smith, bapak ekonomi modern, apa yang tak pernah dipikirkan orang lain malah menjadi atensinya untuk menulis karya ilmiah. Dan, benar saja, disaksikan Charles Herman, teman sekelasnya mendapat penempatan spesial. Artinya, dimanapun beliau memilih, dosennya mengabulkan permintaannya. 5 tahun berlalu, tepatnya tahun 1953, kala itu John sudah mendapat gelar doktor, di mana saat itu dirinya berprofesi sebagai ketua tim analis mendapat panggilan ke Pentagon. Tujuan kehadirannya bahwa Menteri Sandi Negara menerima sebuah kode misterius tak terpecahkan dari Rusia melalui saluran radio. Kode yang berisi ratusan angka acak tersebut adalah sebuah koordinat rahasia di mana Rusia akan mengawali penyerangan secara diam-diam. Tak perlu melihat database secara keseluruhan dan hanya cukup berdiri di depan monitor mengamati kode-kode tadi, di mana cara itu mustahil bisa dilakukan orang lain, tapi si jenius dari Virginia Selatan ini dengan mudahnya mengekstrak koordinat-koordinat yang dimaksud. Setelah dari Pentagon, disinilah John mulai berbeda. Dirinya yang sehabis mengajar bertemu dengan sosok pria misterius dengan setelan jas yang rapi, lengkap dengan topi. Pria itu adalah William Parser atau Big Brother panggilannya. Awal pertemuannya adalah di Pentagon. Dengan kemampuan yang luar biasa, membuat William terkesan dan punya sejumlah pekerjaan untuk John. Bermarkas di gudang yang konon katanya adalah tempat yang ditinggalkan, terlihat begitu banyak mesin-mesin khusus pemecah kode rahasia. Jadi, pria sebatang kara ini akan ditugaskan memasukkan daftar dari majalah ke dalam ingatan. Kemudian meneliti setiap terbitan terbaru dan menemukan kode-kode tersembunyi, kemudian menguraikannya. Hal ini bermula saat OSS tempat William Parser bekerja mendapat informasi bahwa di dalam pabrik di Berlin terdapat insinyur Nazi sedang berusaha membuat bom atom yang fleksibel mudah dibawa kemana-mana. Namun Soviet telah berhasil mendapat bom tersebut sebelum mereka melakukan pencarian. Alasannya memilih orang yang mencoba mengekstrak algoritma merpati ini karena dia adalah pemecah kode ilmiah dan tak butuh waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya. Commit this list of periodicals to memory. Secara resmi, Jones telah bergabung pada organisasi terselubung Departemen Pertahanan. Oleh karena itu, sebuah ion radium ditanam pada lengannya. Ini berfungsi jikalau suatu hari sebuah kode terpecahkan secara tak terduga, maka
Ion tadi akan mengeluarkan nomor rahasia yang nantinya akan digunakan sebagai kode akses ke tempat pengantaran. Tepat pada 2 hari lalu, pria kaku yang baru bangun tidur ini seolah-olah diberikan sebuah petunjuk saat dirinya menjejerkan beberapa majalah. Kode-kode itu secara tiba-tiba saja bermunculan dalam penglihatannya. Setelah menemukan angka dan huruf yang tak terdefinisi, kemudian dengan ion radium di lengannya, muncullah kode akses dan memasukkan laporannya ke dalam kotak surat sebuah rumah yang tidak diketahui penghuninya siapa. What are you doing? Setelah kejadian itu, di saat mencoba memisahkan pola berulang pada majalah, pria penyendiri diketemukan dengan sosok gadis kecil keponakan Charles teman sekamarnya dulu yang datang sekedar bernostalgia. Di pertemuan yang cukup singkat ini, di mana mereka sudah 10 tahun tak bertemu, penampilan temannya Charles tampak tak mengalami perubahan. Reuni kecil-kecilan ini memang harus diakhiri, sebab di malam hari ada kencan spesial yang harus dihadiri. Siapa sangka, pria kaku dan penyendiri seperti John berkencan dengan wanita bertatapan tajam namun memiliki senyum yang manis. Alicia namanya. Kejeniusan John mampu menjadi daya tarik untuk mengikat teman kencannya yang dimana dia juga adalah salah satu muridnya. Meskipun kedatangannya terlambat, rasa kesal wanita penyuka lukisan mampu diredam John dengan sebuah benda berkilau yang bisa mengeluarkan macam-macam warna yang jika terkena cahaya. Dan di malam itu juga, sepasang kekasih ini sepakat untuk menjalin hidup bersama. Setelah itu, kembali berfokus pada kepala keluarga baru, John Nash, yang dimana kian hari semakin sering mengantar surat hasil analisis kodenya, membuat dirinya harus berurusan dengan agen mata-mata Rusia saat tiba-tiba William hadir dengan kondisi diikuti sebuah mobil dengan terburu-buru. Layaknya seperti di film aksi, terdapat adegan tembak-menembak dan pengejaran. John yang tak terbiasa dengan kondisi tersebut terlihat panik dan cemas. Sepulang dari kejadian itu, kepulangannya yang disambut istrinya, dirinya tak berbicara sepatah dua kata. Namun, Alicia tak bisa dibohongi. Berdalih pergi bersama rekannya bernama Sol, ternyata istrinya lebih cepat. Faktanya, sejak siang tadi, menurut info dari Sol, dirinya sudah lama meninggalkan kantor. Diamnya John Nash membuat tanda tanya besar dengan tingkah lakunya seperti orang ketemu debt collector. Hal ini sengaja dilakukannya sebab seluruh tugas yang diberi anggota Departemen Pertahanan itu bersifat rahasia dan jikalau John berani buka suara, maka hidupnya dan istrinya akan terasa berat. Semenjak saat itu, hidupnya selalu dibayang-bayangi rasa cemas manakala ada orang misterius atau sebuah mobil terparkir yang terlihat mencurigakan masuk ke dalam rumahnya dan melakukan hal yang tak diinginkan. Di dalam perasaannya, secara mengejutkan, di mana tak ada orang mencurigakan, pria yang mengaku memiliki proyek Oppenheimer muncul tiba-tiba. Sebuah ancaman pun terlontar dari perkataan pria berseragam ini. Jika dia tidak melanjutkan pekerjaannya, maka istrinya dalam keadaan hamil akan mendapat masalah besar. Uniknya, di saat William pergi dan John mencoba memanggilnya, rekannya yang tempat kerjanya tepat di depan ruangannya sama sekali tak melihat siapapun yang lewat. Di hari biasanya, di pagi hari yang cerah, di mana dirinya ada pertemuan kuliah terbuka, terlihat dengan kondisi sangat ketakutan dan berantakan. Ini semua disebabkan tekanan dari William ditambah John yang tak pernah cerita pada siapapun mengenai masalahnya belakangan ini. Firasatnya pun benar. Beberapa orang bertopi, layaknya pasukan mata-mata Rusia yang pernah mengejarnya, perlahan memasuki auditorium. Hal ini membuat audiens dibuat bingung dan yang dilakukan John adalah dalam benaknya, orang-orang ini adalah suruhan anti-anti Rusia yang mencoba membungkamnya pada saat William sedang tak bersamanya. Di depan Charles dan seluruh mahasiswa, Jones, dosen ahli matematika, disuntikkan cairan thorazin yang membuatnya tenang untuk beberapa saat. Setelah obat bius mulai menguap, di dalam sebuah ruangan tertata rapi dengan tangan terborgol, akan tetapi di saat mencoba melarikan diri, terlihat di pojokan Charles duduk dan terdiam menyaksikan rekannya dianggap gila. Kekecewaannya pun tak terbendung usai dia menyadari bahwa Charles adalah salah satu mata-mata Rusia yang selama ini sebagai tempat ceritanya. Ditambah, pria tua yang bersamanya sama sekali tak melihat teman sekamarnya. Pikirannya
pria tua itu dan Charles mencoba mempermainkannya. Ternyata, pria tua itu adalah seorang dokter bernama Rosen yang sekaligus seorang psikiater yang kebetulan bekerja di rumah sakit jiwa. Menurut diagnosa dokter, John mengidap penyakit skizofrenia, yaitu kondisi di mana ada gangguan psikis yang tak bisa membedakan mana bentuk yang nyata atau halusinasi. Artinya, William Parcher, Charles Herman, beserta keponakannya adalah delusi John. Sebagai istri yang tak terima suaminya dianggap berhalusinasi, dia meyakini bahwa ini adalah skenario jahat William Parcer. Siapa sangka, sebuah fakta tak terelakkan ketika dirinya hanya mengetahui sebatas cerita tentang teman sekamar suaminya. Namun, begitu dikonfirmasi ulang pada universitas, hasilnya, menurut catatan mereka, John hanya tinggal sendirian di kamarnya. What did the doctor say? Is he sick? I don't know. Agar semua tuduhan dokter terbukti benar atau sekedar konspirasi belaka, pelan-pelan dirinya mencari fakta yang sesungguhnya, dimulai dari kantor suaminya ditemani 2 rekan kerja John. Alangkah terkejutnya begitu melihat isi ruangan John yang dipenuhi potongan-potongan majalah dan tulisan-tulisan yang tak dimengerti, akan tetapi ini sama sekali belum membuat dirinya puas. Melalui informasi Sol yang selama ini mengikuti suaminya lantaran selalu bersikap aneh, dirinya memberikan lokasi rumah yang sering dikunjunginya saat mengirim surat. Disinilah Alicia semakin percaya bahwa suaminya mengalami sakit seperti yang diucapkan Rosen. Oleh karena itu, dia mencoba meyakinkan pasien RSJ di MacArthur ini agar percaya bahwa selama ini hal yang dilakukannya hanya ada dalam pikirannya alias halusinasi. Tapi tetap saja, sepanjang apapun istrinya menjelaskan, dirinya tetap menolak hingga akhirnya sebagai bukti terakhir, Alicia yang bijak membawa dan menunjukkan laporan-laporan yang selama ini dibuat John dan tak pernah tersentuh oleh orang khayalannya. You're sick, John. John! John! Masih mencoba bahwa ini semua adalah sebuah konspirasi jahat Rusia, dia mencoba membuktikan dengan mencoba mengambil ion radium yang pernah ditanam di lengannya. Tapi, apa yang dicarinya tak membuahkan hasil. Akhirnya, dia menyerah dan percaya bahwa selama ini John mengalami skizofrenia. This is it? 1 tahun berlalu, Jones yang secara perlahan pulih akhirnya diizinkan pulang, namun dengan catatan selalu minum obat dan dilarang berpergian jauh. Hari-harinya ditemani istrinya yang setia, John yang tak perlu dipantau untuk makan obat layaknya anak kecil, suatu hari ternyata sudah 6 kali dia tidak minum obat. Alhasil, begitu dirinya melihat teks yang kebetulan sedang di mejanya menampilkan kode-kode dan diikuti lemparan kerikil oleh orang berseragam layaknya prajurit. Diikuti salah, tak diikuti penasaran, tak terasa ternyata dia telah dikepung beberapa tentara yang tiba-tiba muncul dari semak-semak dan sosok yang hilang kini muncul kembali. William Parcer. Masih sekitar konspirasi bom yang pernah diceritakannya, pria khayalan ini pun menunjukkan sebuah gubuk terbengkalai yang disulap menjadi markas rahasia. John yang tak bisa mengelak lantaran argumen William yang begitu meyakinkan. Setelah kejadian itu berlalu, beberapa bulan kemudian, mereka yang sudah dikaruniai anak laki-laki, John, yang sudah berubah statusnya menjadi seorang ayah, mencoba memandikan putra semata wayangnya. Sungguh istrinya tak menaruh rasa curiga, sebab setelah keluar dari RSJ, John tak pernah menunjukkan sikap aneh dan mencurigakan pada istrinya. Saat cuaca sedang mendung, di mana Alicia sedang mengambil jemuran, kemudian samar-samar dia mendengar suara aneh berasal dari gubuk belakang. Begitu dibuka, seperti yang terlihat, penyakit John ternyata kambuh lagi. Bukan masalah penyakitnya, tapi keadaan bayinya yang dimana John sedang memandikannya. Di dalam hujan deras, Alicia segera pergi mencari putranya. Dan benar saja, jika terlambat sedikit, putranya akan tenggelam dalam bathtub. John bilang bahwa Charles yang menjaga anaknya. Tapi, lagi-lagi tak ada orang di sana. Mendengar kata itu, tak mau pikir panjang, Alicia akan memanggil kembali Dr. Rosen dan membawa suaminya kembali ke RSJ. You gotta stop her, John.
Kondisi John semakin kacau saat William Parser menghasut dirinya untuk menghabisi istrinya lantaran informasi rahasia mereka telah terbongkar. Pikirannya yang bergelut dalam kebingungan, pada akhirnya dirinya sadar dan berdamai dengan keadaan. Di tengah hujan, John menyadari Marcy atau William dan orang-orang yang ditemuinya adalah orang khayalan. Dia sadar bahwa selama mereka bertemu, orang-orang ini tak mengalami penuaan atau perubahan pada bentuk fisik lain. Untuk pertama kalinya, John kembali ke tempat di mana dia mengenyam pendidikan doktor di Universitas Princeton. Kali ini, tujuannya untuk mengambil gelar profesor. Meskipun kini John sudah bebas dari obat, orang-orang khayalannya tetap mengikutinya, tapi John pelan-pelan mencoba menghiraukan mereka. Dimulai dari Charles dan keponakannya, walaupun terlihat tidak waras, tekad John mengejar pendidikan setinggi omongan tetangga. Hari demi hari dijalaninya. Orang-orang baru di sekeliling mulai membulinya lantaran sikap dan cara berjalan John yang terlihat aneh. John tak merasa sakit hati, sebab dirinya mulai mendapat perhatian dari lingkungan sekitar. Begitu pula dengan delusinya. Sepertinya mereka juga sudah menyerah pada John yang kerap mengabaikan setiap perkataannya. Di tahun 1974, berlatar belakang perpustakaan, di mana Profesor Ness beranjak kepala 5, istrinya dikagetkan dengan perkembangan suaminya yang kini memiliki teman ngobrol yang nyata, di mana mereka adalah mahasiswa yang sepemikiran dengannya. Hal ini membuat Alicia terharu, sebab pertama kali dalam hidupnya melihat suaminya berinteraksi dengan orang-orang yang bisa mengikuti alur pikirannya. Thanks, Professor. Have a nice day. Singkat cerita, suaminya Alicia menjadi dosen tetap di kampusnya dulu. Dirinya tak mau berhadapan dengan orang-orang asing, oleh karena itu, dengan bantuan siswa, mencoba bertanya apakah sosok pria tua di sampingnya adalah wujud yang nyata. Mungkin ini terlihat aneh, tapi lebih anehnya lagi, beliau adalah Thomas King, dan kedatangannya memberi kabar menggembirakan bahwa Profesor Ness dipertimbangkan sebagai calon pemenang hadiah Nobel. John tua tampaknya punya rasa trauma pada ruangan yang mereka tuju. Begitu banyak alasannya hingga Profesor Thomas berhasil mengajaknya minum teh. Awalnya, dia merasa tak layak mendapat penghargaan sebesar itu. Alasannya, karena dia sudah tidak waras. Namun, itu bukan alasan bagi mereka. Berkat ketidakseimbangannya dirinya tempo lalu, John menjadi acuan dalam ekonomi modern dan evolusi biologi. Tiba-tiba, seorang pria meletakkan pena di mejanya dan diikuti pria-pria lainnya. Air mata yang masih tertahan tak bisa disembunyikan. Perasaan haru dan tak pernah dibayangkannya akhirnya terjadi juga saat penderitaannya membuahkan hasil yang luar biasa.